Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saham Sukses Berkah. Balik lagi, kita akan membahas potensi IHSG dari pertengahan sampai dengan akhir Februari seperti apa. Karena kalau kita lihat dari awal Februari sampai dengan sekarang di tanggal 10 Februari, IHSG sempat sudah naik sekitar kemarin sempat ke harga terendahnya di 5736 dan sempat ke harga tertingginya ada di 6286 ya, sekitar 9% kenaikan IHSG. Nah, tapi hari ini IHSG ditutup hijau walaupun tipis dengan volume yang tipis pula. Nah, itu yang perlu kita perhatikan bagaimana arahnya dan bagaimana potensinya karena di tanggal 16 Januari kemarin saham sukses berkah sudah menganalisa bahwa IHSG akan turun ke 5.800 sampai 5.700. Nah, ternyata tepat. Untuk IHSG sudah sampai 5.700 sampai dengan 5.800 dalam waktu yang lebih cepat dari perkiraan. Karena rencana perkiraan saya sekitar sebulan karena melihat penurunan ini ada jangka waktunya sebulan, ternyata di sini lebih cepat karena ada kasus BPJS Ketenagakerjaan, Asabri dan lain-lain itu yang membuat kasus perbandaran di IHSG ini membuat beberapa saham atau puluhan saham ARB beberapa hari ya. Tetapi kali ini saham-saham yang ARB itu sudah mulai bangkit. Walaupun masih harus diwaspadai karena volatilitas masih cukup tinggi di IHSG. Oke. Sebelum saya lanjut untuk pembahasan IHSG, jangan lupa like, subscribe, dan share pembahasan ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, atau ke siapapun agar teman-teman kalian semua atau siapapun bisa mendapatkan manfaatnya dari video ini. Ya, saya lanjutkan untuk pembahasan IHSG hari ini bagaimana potensinya karena kenaikan di bulan Februari sudah cukup tinggi. Apakah kenaikan ini akan dihajar lagi seperti di bulan Januari? Karena di bulan Januari di minggu pertama dan minggu kedua IHSG sudah naik cukup tinggi. Nah, kalau kita lihat di minggu pertama dari bulan Januari ini, di minggu pertama IHSG sudah naik sampai ke titik tertingginya itu di 6509. Nah, sudah hampir mirip ya ternyata. Kalau kita lihat ternyata sudah hampir mirip. Kalau kita lihat di sini sempat di awal Januari itu IHSG sempat di harga 5930 dan di pertengahan Januari atau sekitar tanggal 21 Januari IHSG sempat ke titik tertingginya itu di 6500-an. Nah, di sini nih. Kalau kita lihat di sini bisa terlihat IHSG ada di 6509 lah. Nah, di situ. Jadi hampir mirip ya kenaikannya di minggu pertama Februari ini. Total kenaikannya di minggu pertama bulan Januari sudah 9% lalu turun dan di minggu pertama bulan Februari pun 9%. Apakah ini akan turun juga atau akan naik lebih tinggi? Coba kita perhatikan karena banyak analis-analis dari beberapa sekuritas menganggap ini polanya akan membentuk pola head and shoulders. Nah, pola head and shoulders itu terbentuk jika left shoulders-nya itu volumenya lebih besar dari head-nya dan di right shoulders-nya itu volumenya lebih kecil. Nah, coba kalau kita lihat secara trend volume di sini. Nah, secara trend volume, kalau kita lihat ya, secara trend volume ternyata ini lebih tinggi ya. Ini lebih tinggi dibanding ini ya. Nah, dibanding ini lebih beda sedikit lah.
beda tipis untuk volumenya. Tetapi kalau kita lihat secara volume garis besarnya ini lebih tinggi dari headnya itu lebih tinggi daripada left shouldernya gitu. Tapi secara kumpulan di sini lebih tinggi, average-nya itu lebih tinggi volume di sini daripada volume di headnya. Nah, berarti akan ada potensi head and shoulders juga. Nah, tapi kita perhatikan kalau potensi head and shoulders itu terjadi jika sudah jebol neckline-nya. Nah, di mana neckline-nya? Nanti akan kita buat semua untuk skenario-nya seperti apa. Nah, misalkan skenario turunnya ini harus IHSG ini kita harus lihat skenario pertama jika IHSG membentuk pola head and shoulders. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini misalkan seperti ini ya. Saya buat di sini left-nya, lalu di sini, ya, lalu kepalanya di sini. Saya ambil titik tertingginya di sini, lalu di sini sempat turun ke sini dan ke sini. Tertingginya kemarin di situ ya. Nah, inilah pola yang terbentuk. Nah, berarti kalau misalkan nih ya, misalkan ini kan kenaikannya dari sampai head itu sekitar 12%. Berarti kalau misalkan jebol neckline di sini, IHSG berpotensi turun sekitar 12% juga. Di mana 12%-nya itu nah, bisa di sini. Ini terburuk ya, ini skenario terburuk ya, misalkan ini dijebol juga head and shoulders-nya, potensi turun ke 12%-nya itu ada di harga, nah, di sekitar 5 ribuan. Nah, tapi ini adalah potensi terburuknya karena sebelum ke 5 ribuan ada apa? Di sini ada gap kecil di sini. Ini di sini ada gap kecil di antara 5399 dan 5417. Di sini ada gap kecil. Nah, gap kecil ini diperkuat juga oleh supportnya di sini. Nah, ternyata di sini ada support yang terbentuk juga. Nah, jadi di sini ada gap, di sini ada support. Dan kalau kita tarik lagi ke sini, ternyata di sini ada support juga. Nah, karena di sini sempat ada gap ya, di sini jadi support juga. Nah, di sini jadi support juga. Nah, kalau kita lihat di sini terbentuk lancip. Nah, ini support juga. Nah, inilah kita, kalau kita lihat seperti ini karena banyak support yang terbentuk di area 5370-an sampai dengan 5420-an. Nah, ini menjadi support kuat IHSG selanjutnya. Misalkan IHSG jebol neckline dari head HNS-nya ya. Nah, ini berarti kalau misalkan nanti jebol neckline dari HNS, worst case pertama, skenario pertama, IHSG bisa turun ke sini. Ya, ke 5360 sampai dengan 5700. Nah, sampai dengan 5400 ya. Nah, itu. Jadi nanti skenario pertama jika jebol neckline akan ke support kuat di 5360 sampai 5420. Nah, 5420 ya. Oke. Nah, ini skenario pertama ya.
Nah, skenario pertama jika jebol neckline tuh ini ya, neckline itu supportnya, support trendnya akan menyentuh support kuat dulu nih, support kuat di 5360 sampai 5420. Nah, itu potensi pertamanya. Misalkan ini besok nih IHSG nggak kuat nanjak nih. Karena kenapa? Kita lihat volumenya semakin kecil. Kenaikan di bulan Februari, kenaikan bulan Februari ini IHSG naik. Nah, IHSG naik, tetapi volumenya ini kalau kita lihat volumenya arahnya turun. Nah, ketika volume naik dan ketika harga naik dan volume turun, artinya ini adalah sell on strength, dimana kita harus jual di titik terkuat dia nanjaknya di mana atau dia naiknya di mana. Nah, dia titik terkuat dia naiknya di mana nih? Kalau misalkan kemarin sempat ke 6.200, kalau enggak misalkan besok sempat naik lagi, nah itulah berpotensi untuk naik lagi. Tapi besok kita akan libur panjang ya, biasanya kalau menuju libur panjang akan banyak yang take profit biasanya. Nah, semoga aja besok IHSG masih hijau ya, jadi tidak banyak yang take profit karena kita masih melihat ada potensi di sini. Nah, hari ini IHSG ditutup di 6.200-an. Nah, ini syarat yang harus selalu dipenuhi besok dan keesokan harinya lagi. IHSG harus titik amannya itu harus tetap bertahan di 6.200-an. Karena misalkan kalau bertahan dia mungkin akan konsolidasi di sini, di area ini akan konsolidasi baru nanti akan terbang gitu. Nah, misalkan kayak seperti ini nih. Dari turun dia naik. Kalau di sini kan ada konsolidasinya dulu, baru nanti dia naik lebih tinggi lagi. Nah, rata-rata sebelum naik lebih tinggi ini ada konsolidasi. Setelah penurunan konsolidasi. Setelah turun beberapa hari biasanya ada konsolidasi lagi. Nah, ini. Nah, titik-titik konsolidasi inilah yang mungkin akan dibentuk di sini. Nah, seperti ini kan. Seperti ini, konsolidasi dulu baru naik lagi, seperti itu. Mungkin akan terjadi itu skenario 2-nya. Jadi skenario keduanya IHSG akan konsolidasi dulu. Nah, akan konsolidasi di area 6150 sampai dengan 6. Ini saya hapus dulu, udah. Konsolidasinya di area sini ya, di area sini nih. Jadi mungkin akan ada konsolidasi di area sini di 6089 sampai dengan 6200-an, 6250-an. Jadi mungkin akan dibuat bertahan dulu nih di area 6000 nih. Karena 6000 ini secara psikologis menjadi support kuatnya dari IHSG. Nah, karena dia sudah di 6200, nah mungkin akan dijaga di atas 6000. Nah, itu adalah area konsolidasi skenario 2-nya. Kita lihat. Dia akan dikonsolidasi antara 6000 sampai 6250-an. Nah, IHSG skenario keduanya mungkin akan konsolidasi di sini. Nah, lalu secara jangka pendek bagaimana ketika kondisi seperti ini? Berarti teman-teman harus hati-hati nih untuk membeli saham-saham LQ45 atau saham-saham yang sudah naik tinggi di akhir-akhir ini, di hari Rabu dan Kamis ini. Nah, ini harus hati-hati nih sekarang, jangan terlalu banyak menggunakan modalnya. Minimal misalkan modalnya semua sudah mulai yang baru trading yang kemarin beli di Februari, sekarang harusnya sudah bisa di take profit karena sudah cuan harusnya, karena IHSG sudah naik sekitar 9% ya dari titik terendahnya sampai kemarin di titik tertingginya ini. Nah, ini sudah naik 9%, jadi cukup lumayan kalau misalkan teman-teman udah beli di Februari dan sekarang waktunya take profit.
Jadi ini hanya saran saja dari saya agar teman-teman selalu berhati-hati untuk penggunaan money management dan modalnya. Seperti itu. Nanti kalau misalkan di sini teman-teman gunakan lebih banyak modal lagi di sini, nah bahayanya nanti akan kalau turun lagi sudah sulit nih gitu. Kalau di sini sudah all in, turun lagi nanti bagaimana, average down atau cut loss gitu. Pilihannya hanya itu. Nah, tapi kalau kayak gitu kan, kalau misalkan turunnya nanti sampai dalam di 5.400 sampai 5.000 atau sampai 5.000-an di sini, ini worst case-nya banget nih. Nah, itu kan nanti mau nggak mau harus di cut loss gitu kan. Nah, jadi harus punya trading plan yang sangat ketat nih jika ingin trading di esok hari dan beberapa hari ke depan. Nah, ini potensinya. Jadi, nah, kalau kita lihat dari sisi lain, misalkan saya lihat, nah ini kan dari analisa HNS ya, head and shoulders, dia akan turun kemana. Kalau misal, saya hapus dulu semuanya. Ini analisa secara HNS-nya seperti ini. Nah, ini saya hapus dulu semua nih. Tadi sudah ada supportnya ya. Nah, teman-teman harus paham support dan resisten. Nah, itu sangat penting. Jadi untuk pantulan-pantulan IHSG itu sangat penting untuk support dan resisten. Nah, kalau kita lihat secara tren bagaimana? Biasanya saya akan melihat dari sumbu-sumbunya dulu yang pertama. Nah, pakai parallel channel seperti ini. Nah, secara tren akan seperti ini ya. Nah, IHSG masih di pertengahan nih posisinya. Kalau kita lihat di sini, saya buat trend line lagi dari sini. Garisnya menyentuh sini. Ya, ini supportnya, dan ini supportnya sempat sentuh lalu terbang. Nah, berarti potensinya misalkan turun nih, misalkan turun lagi, kalau pakai trend line atau channel, jika menggunakan channel, nah akan ke 6.000. Nah, 6.000 ini akan menjadi titik konsolidasi baru nih. Jadi mungkin tidak akan langsung turun gitu. Karena kalau kita lihat secara sentimen, nah sentimen masih minim ya, walaupun sekarang tuh masih banyak berita-berita SWF lah apalah gitu ya, investasi terus stimulus dari Amerika juga. Nah, ini stimulus. Nah, ini masih ditunggu nanti nih kepastiannya. Dan yang positifnya juga kasus COVID-19 sudah mulai menurun nih. Nah, ini bisa menjadi sentimen positif juga untuk IHSG dan ekonomi Indonesia. Gitu. Ketika menurun akan ada potensi untuk IHSG naik lebih tinggi. Nah, ini misalkan ini berarti akan konsolidasi di sini nih. Kemungkinan seperti itu. Nah, ini karena kalau kita lihat ini harga naik tapi volumenya turun. Nah, bagaimana kalau saya lihat menggunakan Fibonacci? Nah, saya akan lihat potensinya menggunakan Fibonacci. Nah, saya ambil dari harga tertinggi ya. Di kemarin itu yang terjadi itu di 6.500-an. Dan titik terendahnya itu di 3.900-an. Nah, ini nanti saya buat garis-garis dulu biar lebih enak dilihatnya, nggak perlu pakai background. Ini pakai yang right. Nah, kemarin IHSG masih tertahan di Fibo 78,6. Nah, kalau ini kita lihat secara
1 tahun ke belakang ya. Berarti secara jangka panjangnya nih, secara jangka panjang IHSG masih tertahan di Fibo 78,6. Jadi dia kemarin sempat ke 5.700 tapi sekarang masih tertahan. Nah, berarti akan ada potensi lagi tadi misalkan ditertahan di sini, karena di sini ada support, di sini support, di sini support. Nah, di sini juga nanti akan ada supportnya. Nah, ini untuk jangka panjangnya. Dan sekarang kalau kita lihat untuk jangka menengahnya seperti apa, kita tarik lagi di sini harga tertingginya dan harga terendahnya di bulan September. Nah, ternyata di jangka menengah di sini terbentuk Fibo 61,8, di mana di sini adalah golden area Fibonya. Nah, di sini adalah golden area Fibonya. Dan kemarin sudah menyentuh 6136, sudah lewat dari 6136. Nah, berarti selama bertahan di atas 6136, IHSG masih aman nih secara jangka menengah. Nah, mungkin akan ada konsolidasi tadi kan, kalau kita lihat tadi saya sudah buat trend line-nya dan konsolidasinya pun akan mirip-mirip di angka-angka ini gitu. Nah, ini kalau misalkan saya buat jangka pendeknya, jangka yang sangat pendek, saya lihat dari penurunan kemarin nih, titik terendahnya. Nah, ini saya buat di titik terendahnya penurunan kemarin. Nah, kalau kita lihat tadi, kalau jangka medium di 6135 ya. Nah, sekarang ini tertahan di golden area-nya di 6216. Nah, inilah yang harus dijebol nih. Golden area ini kalau jebol bisa berhasil ke 6347. Tapi kalau tidak berhasil dijebol, dia akan turun lagi ke 6033. Biasanya akan turun lagi ke golden area-nya. Kalau misalkan kita pakai Fibo jangka pendek seperti ini, dia akan ke 6033. Dan tadi kalau kita lihat trend line-nya pun akan sama di area 6000-an. Seperti itu. Jadi seperti itu potensi IHSG, harap berhati-hati karena masih volatilitas yang masih sangat tinggi. Terlebih kalau kita lihat volumenya pun masih kecil. Nah, belum ada peningkatan volume. Jadi kalau misalkan IHSG naik dengan peningkatan volume nih, syaratnya itu IHSG harus naik dengan volume yang cukup besar. Nah, itu mungkin akan ada reversalnya lebih tinggi lagi naiknya gitu. Kembalikan arahnya. Nah, seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe di video ini. Dan di share ke teman-teman kalian, ke grup kalian semua. Dan jangan lupa follow IG dari Saham Sukses Berkah, itu @saham.suksesberkah. Dan bisa juga nanti di IG saya masih bisa dilihat nanti update-update terkininya, bisa dari Telegram juga. Di sana ada link channel Telegramnya juga, nanti bisa belajar dari link channel Telegram, atau nanti mau saham-saham favoritnya dibahas, nanti bisa ikutan voting di Telegram Saham Sukses Berkah atau di SSB Pertalite Channel. Ya, terima kasih. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan salam sukses berkah.